Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semuanya. Kalian tonton dari awal hingga akhir karena ini pembacaan umum rame-rame ya, energinya massal. Jadi bisa jadi energinya energi kamu, energi orang lain yang juga nonton video ini ya. Kalian pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok, ambil sisi-sisi positifnya, oke? Yang menurut kalian nggak cocok, yang kalian ragu, pergunakan intuisi ya, rasakan. Kalau memang nggak cocok, kalian abaikan saja. Kalau ingin dibacakan fokus hanya kepadamu, kepada permasalahanmu, silakan personal reading. Soal personal reading kalian bisa baca deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan caranya. Kalian baca baik-baik supaya bisa terdaftar untuk pembacaan langsung dengan saya seperti ini. Ya, bukan chatting, bukan voice note, bukan telepon. Kalian lihat juga kartu yang lompat. Seperti itu. Pertanyaan bebas, ya, pertanyaan bebas. Bisa tanya apapun. Oke, saya lihat dulu ya. Energi kamu. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan ini. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan denganku ini. Yuk, lihat yuk. Semua yang nonton seperti bentar. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Kamu itu sedang ada sesuatu yang membebani kamu. Bisa pikiran kamu, bisa apapun. Yang jelas, kamu tuh rasanya kayak nggak mampu gitu. Rasanya kayak nggak mampu. Jadi di gambar ini ya, kamu itu bawa bontotan apa ya, berengkelan ini loh. Macem-macem. Ini mau naik ke sini. Tapi kan sulit gitu ya. Apakah ini terkait dengan karena ini kamu nggak ngangkat sendiri saya lihatnya. Dengan ini ya. Dengan ini hewan sih, tapi lebih ini kan sesuatu yang bisa membantu kamu untuk naik gunung sebenarnya. Berarti kamu kan naik gunung ini harusnya nggak sendiri ya, sama ini. Kalau seandainya sendiri kamu pasti nggak mampu ya. Tapi kamu mungkin bebannya adalah apakah ini juga mau dan mampu mendaki gunung ini bersama kamu. Jadi ini mungkin terkait dengan beban, tapi bukan beban kamu tok gitu loh, bukan beban kamu sendiri, tapi juga terkait dengan beban orang lain ya, seperti itu. Tokeknya bunyi. Benar berarti ini. Oke, ini masih satu kartu, saya mau ambil 3 kartu sama bottomnya ya. Oke. Oke, di sini ada satu yang sifatnya khianat ya. Ini anggap saja maling lah ya, atau pencuri ya, pencuri. Di sini burung gagak. Beban ini mungkin terkait dengan kamu mungkin kecurian atau kecolongan. Tapi kalau saya lihat di sini kamu mungkin sudah tahu atau bukan nggak tahu sama sekali ya. Nggak tahu sama sekali itu enggak. Karena apa? Di sini ada burung yang teriak-teriak. Mungkin ada informasi atau mungkin kamu masih mengira-ngira. Tapi bukan yang kamu itu nggak tahu sama sekali bahwa kamu itu dikhianati. Mungkin pengkhianatan, kecurangan yang dilakukan oleh seseorang ini ya, itu yang membuat beban ini. Mungkin sebenarnya kamu sama dia mungkin ada rencana untuk mendaki gunung atau apa ya, melewati halangan, rintangan, beban-beban bersama. Tapi nyatanya kamu kayaknya merasa sudah nggak mampu. Ini dengan bantuan orang lain pun kayaknya kamu juga pesimis untuk bisa melewati ini. Itu. Ya lanjut ya.
Atau di sini juga ada ya teman-teman saya rasakan, eee, sebenarnya kamu punya satu tujuan, untuk mencapai satu tujuan seperti mendaki gunung tadi ya. Satu tujuan kayaknya berat kalau dilakukan secara, sesuai dengan jalur yang benar, jalan yang benar. Ini saya lihat juga mungkin kamu kenapa nggak langsung ke sini, ya, tapi kamu ke sana dulu. Mungkin kamu masih mencari jalan gimana caranya untuk bisa mencapai tujuan kamu. Sampai pernah punya pikiran mungkin ya, walaupun nggak semua, kamu sesuaikan saja, mungkin punya pikiran bahwa nggak usah jalan yang semestinya lah untuk mencapai tujuanku. Jalan curang pun ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin takut, entah takut ketahuan, takut apa. Karena di sini kalau terkait sama hubungan, hubungan ini nggak pengaruhnya ya, pengaruhnya kalau memang ada apa-apanya, bukan hanya kamu berdua saja sama si dia yang bertanggung jawab, efeknya bisa meluas. Lanjut ya. Oke, kamu ini sebenarnya sudah nggak tahan untuk melakukan aksi. Kamu adalah seseorang yang, karena bukan orang yang lelet, orang yang suka menunda-nunda, kamu itu orangnya rajin atau sregep, artinya orang yang sigap untuk merespon sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu yang ada di pikiran kamu, di hati kamu. Oke, the will. Sempat ada yang namanya keraguan-raguan, naik turun. Juga ini terkait dengan mungkin pengalaman hidup kamu, ya. Kamu itu dimatangkan oleh pengalaman dan cerita hidup kamu, sehingga sebenarnya kamu itu sudah merasa percaya diri, ya, untuk bersikap atau membuat keputusan atau melangkah. Tapi ya, karena juga mungkin kamu tidak tidak selamanya, perjalanan hidup kamu itu lancar, mungkin ada jatuhnya juga, kamu di sini juga takut, ya, takut sebenarnya. Tapi di sini aku melihatnya, walaupun kamu itu seorang yang punya banyak pengalaman, kali ini kayaknya kamu mau, apa ya, males mikirin lagi, nggak mau pikir panjang lah. Aku mau langsung aksi, ya, mewujudkan keinginan atau, tujuan kamu tadi, ya. Ini sudah nggak bisa ditahan ini kalau aku lihat. Kamu mungkin saat ini sedang merasakan, kalau ini tidak segera saya menindaklanjuti atau aku tidak bertindak, ini akan jadi beban pikiranku, aku sudah nggak tahan, ya. Di sini pun ada cerita bahwa seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada kalau memang ini nggak bisa aku jalan curang pun nggak apa-apa. Di sini saya lihat ya, banyak yang, menjalani satu hubungan atau ingin mencapai tujuan, sebenarnya tahu kalau aku curang atau aku melakukan hal-hal yang nggak diperbolehkan oleh agama, oleh norma-norma hukum, norma apapun itu, bisa jadi karma di sini. Tapi di sini kayaknya sudah nggak tahan untuk ingin mewujudkan keinginan kamu. Coba sih, keinginan apa? Apa sih keinginan kamu? Aku jadi penasaran di sini. Keinginan kamu apa? Di sini aku ambil 3, nanti saya mau lihat dari deck yang lain. Saya ambil 3 dulu. Keinginan kamu apa sih? Keinginan kamu apa sih? Kok sampai nggak tahan? Ini juga ada lagi ya, cerita bahwa kamu dicurangi. Kamu males yang namanya, eee, entar ya, ini, aku ketarik lagi ke energi kamu soalnya, belum tuntas. Kamu dicurangi, itu beban buat kamu. Kamu nggak tahan untuk entah itu memutuskan karena kamu di sini ingin bahagia, nggak mau aku gini-gini terus ya, mauku nggak banyak,
Ya walaupun apa langkah yang aku lakukan mungkin keliru atau mungkin apa, aku sudah nggak peduli, aku sudah nggak tahan, gitu. Terus ada lagi gini, kamu sedang menjalani hubungan terlarang, ya, dimana kamu sudah mulai takut karma, sehingga mungkin kamu ingin menghentikan hubungan ini, ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dari apa yang saya sampaikan, dari apa kartu yang keluar. Kamu pilih dan sesuaikan dengan yang kamu alami. Kalau memang ada yang nggak cocok jangan diambil, ya. Kalau yang cocok cocok saja. Karena ini pembacaan rame-rame, oke? Bisa campur-campur energinya. Oke, apa sih keinginan kamu? Ini juga terkait dengan tujuannya. Aduh, kok banyak semut terbang ya. Tujuan kamu. Kamu punya satu tujuan yang memang sudah lama kamu ingin wujudkan. Coba saya lihat. Ada yang ingin ini ya, teman-teman. Ingin melakukan perjalanan ada. Melakukan perjalanan. Ada yang ingin pindah, ya, pindah. Pindah juga ada. Keinginan kamu ini terkait dengan menindak, menyikapi, atau membuat keputusan atas hubungan kamu dengan orang lama. Mungkin kamu terhubung dengan orang ini nggak cuma sebentar, nggak baru-baru aja, karena Six of Cups itu mungkin banyak hal yang sudah kalian lewati bersama. Ya terserah mau ini adalah teman, kamu sesuaikan sendiri, teman lama, teman tetanggaan lama, di rumah lama, teman kerja dulu pernah kenal, ketemu lagi, gitu. Ya, udah ya. Kita lihat keinginan kamu apa. 2, aku nggak ambil ya. Membina kalau memang bisa, seandainya Tuhan merestui, memberkati, meridoi. Aku ingin punya pasangan yang harmonis sampai tua nanti. Oke. Kedua, aku ingin berkeluarga atau menikah. Ketiga, sama aja ya 1 sama 2. Mirip, tapi nggak sama menurut aku. Kemudian ini ingin ada kalau memang kamu sedang memikirkan pasangan kamu dalam rumah tangga, ingin keluarga yang harmonis kayak gini nih loh, ya. Tapi di sini ada lovers. Apa itu Bunda? Love itu kan cinta, the lover apa? Pencinta. Bedanya apa Bunda kalau pencinta? Pecinta ini, kartu ini energinya adalah energi, eee, bukan kasih sayang, tapi lebih ke nafsu gairah. Cintanya cinta. Tentang cinta, ingin mewujudkan cinta, mungkin tidak ingin hanya nafsu-nafsu cinta-cintaan aja, tapi lebih ke arah yang lebih bukan yang dewasa, tapi lebih matang, ya. Nggak gini-gini aja. Kedua juga ada di sini Knight of Pentacles, ingin berjuang, ya. Ingin berjuang untuk mencari satu kejelasan. Untuk mencari satu kejelasan tentang hubungan cinta bisa, tentang hubungan rumah tangga juga bisa. Oke, sudah saya sampaikan semua dan itu yang ditunjukkan semesta, bukan karangan saya, kartunya lompat sendiri, kartunya terbuka sendiri, bukan saya ambil, saya tinggal membacakan saja, kamu tinggal menyesuaikan saja, tinggal menonton dan menyesuaikan saja. Oke, kalian ambil yang cocok-cocok saja. Oke, siapa sih seseorang yang sekiranya ini kamu ingin ingin ada kejelasan, ingin ada yang namanya titik terang dari hubungan, kok nggak kunjung ada, padahal tujuan aku yang itu tadi, yang saya sebutkan. Juga di sini kalau terkait dengan, mmm, kecurangan ya, ini ingin meluruskan, gini, saya merasakan energi kamu, aku itu ingin yang benar-benar aja, sesuai prosedur, sesuai tatanan agama, tatanan apapun ya. Terus aku berusaha gitu loh, kamu merasa, "Aku ini sudah berusaha Bunda supaya yang benar-benar ajalah," gitu loh. Kalau memang mau ayo, memperbaiki ayo, kalau memang ada yang salah ayo diperbaiki, gitu loh. Jadi mau yang jelas-jelas aja. Siapa ini orang yang
kamu ajak ini apa, kamu ingin membuat satu keputusan atau langkah ya, sudah nggak tahan, aku maunya yang jelas-jelas aja. Sementara kalau yang ke depannya itu nggak ada yang jelas, ya, nggak ada yang jelas cuma Tuhan. Tarot kan cuma baca energi ya, bukan CCTV, jadi bisa benar, bisa salah, bisa luput, bisa meleset, bisa nggak cocok blas, ya. Saya mau lihat sih dianya, ini yang terkait dengan cerita yang saya sebutkan tadi, ya. Saya mau lihat siapa sih dia. King of Swords, dia adalah seseorang, baik laki atau perempuan, karena tarot nggak ada cowok cewek. Ya, yang terbaca di kartu tarot itu divine feminine dan divine masculine. Setiap manusia punya keduanya. Cuman terkadang mana yang dominan. Ada cewek yang energinya maskulin banget, dominan maskulinnya. Karena apa? Dia tulang punggung keluarga, ya. Kemudian dia itu pemberani, nggak takut apapun, terus tegas, bisa. Itu energi seorang wanita yang divine maskulin. Di sini saya merasakan ada divine maskulin dengan pemikiran dia punya pemikiran itu bijak, ya, pemikiran yang bijak. Tetapi sikapnya beda. Pemikiran harusnya memang diimbangi dengan sikap yang sesuai, ya. Tapi banyak loh yang pemikirannya itu bijak tapi sikapnya enggak, bisa. Ada juga yang sikapnya bijak, sok bijak tapi pemikirannya tidak, banyak. Banyak itu, seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang yang pemikirannya itu dewasa, ya. Pemikiran dewasa. Ini terlepas dari sikapnya mau sifatnya enggak dewasa ya. Yang jelas ini King of Swords, rajanya pemikiran. Jadi orangnya adalah seseorang yang pemikirannya itu dewasa. Walaupun mungkin usianya lebih muda dari kamu mungkin. Ya karena di sini nggak ada usia. Atau mungkin bahkan memang ini seseorang yang kamu pikirkan umurnya lebih tua. Bisa juga. Dan King of Sword, aduh, Raja Pedang gitu aja ya. Raja Pedang ini adalah seseorang yang mungkin bisa dibilang agak kaku ya. Mungkin otoriter ya. Dan kalau dibilang manipulatif saya belum lihat kartu selanjutnya. Saya harus lihat untuk bilang orang ini manipulatif atau enggak. Ya, aku lanjut ya. Siapa sih dia? Oke, betul kan? Ini Page of Sword, di sini King of Sword, ya. Ini energi dewasa, ini energi nggak dewasa. Kekanak-kanakan ada, pemikiran yang kekanakan. Jadi kalau saya lihat memang orang ini dua sisi, ya. Atau saya menarik dua orang yang berbeda di sini, ya. Mungkin si dianya kamu sama si dianya orang lain bisa, karena di sini petunjuknya Page of Sword dan King of Sword. Ini sama-sama elemen-elemen udara ya, udara. Saya lihatnya kalau memang orang yang sama, berarti orang ini bisa dikatakan terkadang bisa sangat dewasa, bisa terkadang sangat kekanakan. Ya, kalau orang dua berbeda ya silakan kalian sesuaikan. Berarti mungkin ada yang ketarik yang dewasa, satunya yang ketarik sangat kekanak-kanakan secara pola pikir. Oke, lanjut ya. Orangnya banyak rahasia, banyak mendem. Mungkin banyak ketidakterbukaan sama kamu, kebohongan bisa, ya, kebohongan. Pinter bohong juga saya lihatnya ada di sini. Seseorang yang pinter bohong bahwa aku lagi fokus kerja, aku sedang banyak beban, sedang banyak urusan, ada di sini, ya. Ada juga yang di sini orang yang bohong, mungkin bilang seneng, bilang cinta, bilang ingin membahagiakan kamu, tapi enggak, ternyata di dalam hatinya ada sesuatu. Bisa, ya. Ketidakjujuran ada di sini. Jadi ini orangnya, saya nggak mau berbanyak-banyak ya. Tadi saya mau lihat keinginan kamu sudah jelas. Tadi saya mau lihat pakai 2 deck. Saya kira nggak usah ya. Ini sudah tampak sekali, sudah jelas. Oke.
ini kamu, ini dia, bisa terbalik karena ini general bukan pembacaan pribadi ya. Jadi energinya pastinya campur-campur, kamu sesuaikan saja. Ini untuk semua yang nonton ya. Penontonnya macam-macam juga ceritanya dan kamu sesuaikan dengan situasi kondisi yang kamu alami saja. Oke? Kemudian kita lihat langsung ya. Langsung ya, cerita di antara kamu berdua itu lebih jelasnya seperti apa. Sehingga kenapa kamu sudah nggak tahan lagi untuk membuat satu keputusan. Tadi saya pada waktu saya ingin memulai pembacaan, saya berharap ceritanya itu enak-enak gitu loh. Saya capek dengan banyak permasalahan para klien ya, itu banyak permasalahannya macam-macam. Personal reading juga ceritanya kok masalah tok gitu loh. Saya pingin gitu sekali-sekali sesuatu yang menyenangkan gitu ditunjukkan oleh semesta, tapi ternyata hari ini pun ya semoga ya masih sampai sini sih belum terlalu tampak, energi yang menyakitkan, energi yang ya paling berat itu tadi ya. Coba saya mau lihat sih cerita kamu sama dia seperti apa atau situasi kondisi hubungan kamu sama dia ya. Mungkin bisa historinya, apapun saya nggak membatasi ya, biarlah semesta yang menunjukkan. Saya cuman ambil kartu, bacain aja ya. Saya juga nggak ambil kartu, biar kartunya keluar sendiri. Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat yuk sama-sama, fokus ke kartunya ya. Saya baca tarot itu cuman berharap bacaan saya itu manfaat untuk kamu ya. Jadi kalau kamu merasanya baca apa yang saya sampaikan, bacaan dari kartu saya, eee, video saya itu nggak manfaat, mending kalian abaikan ya. Cari tontonan yang manfaat untuk kamu, minimal menyenangkan. Jangan sampai nonton terus bikin kamu mangkel. Oh ya, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah subscribe, sudah follow ya di platform yang lainnya. Tapi kalau yang video lengkap di YouTube ya. Yang di platform lainnya itu potongan-potongan. Terima kasih juga yang sudah follow ya. Yang belum subscribe, yang belum follow, saya berharapnya kalian mau subscribe, mau follow. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi kalau saya posting video baru. Oke? Dan untuk kalian yang baru saja menemukan atau tiba-tiba menemukan video ini, saya kira nggak ada yang kebetulan. Mungkin sama semesta memang ditunjukkan video saya karena ada sesuatu yang penting dari semesta untuk kamu gitu. Ya, dan jangan lupa di-subscribe. Salam kenal ya untuk yang baru gabung ya. Mirror. Mirroring each other. Kalian satu sama lain banyak kesamaan. Mungkin memang awalnya tujuannya menjalin hubungan juga sama, ya. Kemudian mungkin juga punya sama luka yang sama di masa lalu, punya trauma yang sama, punya apa ya, saling mengisi satu sama lain. Seperti berkaca, kan kalau orang ngaca itu kayak saya yang ngaca, "Oh iya, aku elek, sekarang tuwek," gitu ya. "Oh keriput." Jadi itu seperti introspeksi. Jadi dengan terhubung sama dia, kamu banyak, eee, introspeksi atau mungkin melihat kepada diri kamu sendiri. Atau bahkan kaca itu untuk apa? Untuk kita sudah cantik apa belum gitu ya, kita sudah layak atau belum, kita sudah pantas enggak ya, bajunya udah cocok enggak gitu. Jadi, saya melihatnya kamu juga ada di sini memantas-mantaskan diri untuk bisa terhubung sama dia ya. Oke lanjut, itu tokekku bunyi terus, kalian kenapa ya yang nonton ini? Pasti ada sesuatu. Healing heart. Teman-teman, saya lihat ya, beberapa di sini yang kamu pernah di masa lalu entah kehilangan seseorang, entah dilukai perasaannya, jiwanya sama seseorang. Mungkin sama seperti yang saya bilang, sama-sama menyembuhkan, sama-sama dipertemukan mungkin dalam situasi kondisi yang, kamu terluka, dia juga pernah terluka, ya. Jadi kamu ketemu sama orang ini kayak, eee, jadi sama-sama healing. "Enggak Bunda, justru aku dulu hidupnya bahagia, ketemu orang ini tambah nggak karu-karuan." Ini nggak masuk ceritanya.
Ini yang ketarik ke sini adalah yang seperti saya sebutkan tadi, bukan yang ketemu tambah hancur ya, maksudnya pada saat ketemu itu terus jadi hancur gitu loh, yang banyak perbedaan juga enggak di sini. Ini yang banyak kesamaan kayak berkaca pada diri sendiri gitu. Dan sifatnya kaca itu kan memantulkan ya teman-teman. Jadi ada pantulan-pantulan gitu, pantulan-pantulan energi. Jadi nyambung kamu sama dia gitu. Enggak, ini enggak keluar. Lanjut ya. Contoh ya, janda sama duda ya. Jomblo sama jomblo tapi pernah putus, baru putus bisa. Passion. Memang ya, ada memang di sini entah kamu entah dia ya. Itu memang pada saat ketemu itu memang sedang mencari seseorang gitu loh. Bisa seseorang yang sekiranya mungkin sebagai penambal luka, penambal apa ya, kayak pelarian lah, bukan pelarian ya. Kalau orang sakit berobat ya, nggak tahu berobat di mana, harusnya ke dokter ya kalau sakit badan ya. Tapi ini mungkin sakit sakit dari perasaan, dari satu hubungan ya. Jadi di sini dipertemukan kemudian kok sama-sama punya semangat, punya hasrat yang sama. Dan di sini saya lihat passion. Jadi ketemu itu jadi semangat gitu loh. Saat kamu ketemu sama dia, dia ketemu sama kamu. Semangat. Dan saya merasakan memang kalau soal komunikasi ya, itu beda teman-teman sama ketemu langsung. Saya lihat perbedaannya ada ya antara ketemu sama komunikasi. Ada. Soulmates ya. Soulmates. Soulmate. Soulmate. Ya, ada koneksi jiwa kamu sama dia. Jadi seakan-akan ya, di sini saya juga merasakan bahwa kalau kamu ngebatin dia saat kamu sedih, dia juga ngerasain loh. Dia juga ngerasain. Bunda tahu dari mana? Dari tulisan, dari kartu. Ini. Dan memang di sini soul kontrak, seperti kontrak, tanda tangan kontrak, tapi jiwanya yang dikontrak. Jadi kamu sama dia itu secara jiwa terkoneksi. Koneksinya kuat. Oke, saya melihat di sini sejak kamu ketemu dia. Oke. Kamu jadi rajin kerja, rajin dandan, lebih fokus sama diri sendiri. Ya, kayak ngaca itu tadi, dandan. Ya. Tapi kayaknya beberapa yang nonton ini sebenarnya pingin ya, berkeluarga, pengen serius, pengen apa itu ya, pengen segera. Gimana sih maunya? Gitu. Karena apa? Memang sudah sangat cocok. Tapi beberapa mungkin karena luka batin, mungkin ini pernah dicurangin ya. Seperti yang saya bilang tadi, pernah ada luka, mungkin dicurangi atau apa. Jadi takut. Tapi pengen ini sudah pengennya yang jelas-jelas aja. Mau yang nggak, kalau yang nggak jelas saya nggak mau. Waduh, waduh. Healing the inner child, grow relationship evolving to the next fase. Nah kan? Relationship evolving to the next fase. Ya, to the next fase. Hubungan itu berubah mengarah kepada fase selanjutnya ya. PDKT jadi nembak, jadian. Naik kan fasenya. Dari jadian pacaran naik fase lagi. Naik fase dari pacaran naik dikenalin orang tua. Jadi kayaknya kamu itu setelah ketemu sama dia eh, memang ada keinginan entah dari kamu entah dari dia ya. Entah disampaikan entah enggak kayaknya sudah sreg gitu loh. Ini seperti yang saya mmm, rasakan di awal ya. Kayaknya ini pembacaannya lumayan menyenangkan daripada pembacaan sebelum-sebelumnya yang menyakitkan-menyakitkan gitu ya. Ini enggak setersiksa itu sih, oke. Jadi di sini ingin yang namanya hubungan itu ke arah yang lebih serius lah. Lanjut ya. Kurang satu kartu. Oke.
love bombing. Oke. Tapi teman-teman, setelah kamu rasanya kok sudah nge-blend gitu loh, masuk ke dalam hubungan ini, kok saya lihatnya di sini kartunya adalah agak-agak kepikiran gitu loh untuk melanjutkan hubungan, bukan untuk melanjutkan hubungan, maksud saya mulai ragu-ragu sama orang ini. Karena apa? Mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, orangnya kayaknya banyak nggak terbukanya gitu loh. Jadi aku nggak tahu Bunda. Terus dia juga nggak pernah bilang apa-apa, mungkin tertutup orangnya agak introvert saya lihat, beberapa, nggak semuanya. Kemudian orangnya sibuk kerja, seakan-akan hubungan ini kayaknya nggak perlu gitu loh, oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau memang ini masuk dalam hubungan rumah tangga teman-teman, ingin yang namanya baik lagi gitu loh, baik lagi. Terus maunya apa? Jelasnya gimana? Gitu loh. Oke, time with friend, moving on, happily single, living the moment, having fun. Oke. Jadi kayaknya di sini saya merasakan energinya akhirnya ada kalanya itu sendiri-sendiri. Saat dia sibuk, saat dia itu eee, nggak nemuin kamu, ya, kamu nggak hanya sama dia, dia pun juga seperti itu nggak selalu sama kamu. Ada hubungan yang mulai ada kerenggangan saya rasakan, sempet renggang. Tapi kalau saya lihat secara umum semua ini kartu yang hitam, mmm, ini hanya masalah keraguan kamu ya, keraguan kamu yang timbul setelah sekian lama kamu terhubung sama dia, masa gini-gini aja, jelasnya maunya gimana, mau nih piye gitu ya, tuh hanya itu kok. Saya lihat ya, dia maunya apa sama kamu, ya. Energi dia ke kamu, mungkin ada keluar maunya dia apa, keinginan dia, rencana dia, atau perasaan dia, ya, apapun kita tanyakan semesta, biar semesta yang nunjukkan. Semesta nunjukkan apapun akan saya sampaikan ke kamu semuanya. Kalau memang nggak ada perasaannya dan kamu ingin tahu perasaannya, nanti akan saya ambil kartu lainnya ya, supaya kamu seneng, supaya kamu puas, lega ya. Kita lihat energi dia ke kamu dulu ya. Kan ini ceritanya kamu keburu pengen tahu kejelasan ya. Tapi apakah kartu ini adalah suatu penjelasannya? Enggak, ini hanya salah satu wacana ya. Kamu ambil yang sekiranya bisa masuk akal di nalar kamu ya, sesuai dengan kenyataan yang kamu alami. Karena kartu pun sifatnya juga nggak pasti. Yang pasti itu cuma Tuhan. Dan kartu tarot nggak bisa jawab semuanya. Alamat rumahnya di mana Bunda nggak tahu. Harus ke dispenduk gitu. Bukan ke kartu tarot ya. Mobilnya apa katanya ganti. Nggak ada di sini gambar Pajero ya. Gambar bemo nggak ada. Oke, kita lihat yuk. Energi dia ke kamu. Hmm? Ini kartu oke di hubungan. Karena nih energi Two of Cups itu energi harmonisasi, harmonis, energi kasih sayang, penyatuan hati. Di sini saya lihat energi dia ke kamu nggak usah dilihat lagi kartunya. Dia ingin harmonis sama kamu. Kalau nggak sayang nggak mungkin, ya. Kalau sayang kok ada menghadirkan orang lain, mungkin ada yang kecurangan. Itu beda. Beda beda konsep. Walaupun seharusnya kalau orang sayang nggak mengkhianati. Masalahnya banyak, ini bukan hanya fenomena ya, tapi saya lihat walaupun cinta contoh ya, cinta sama istrinya ya, tapi bisa juga tuh mencintai orang lain, contoh mencintai siapa gitu, saudaranya, menyayangi apa, bisa. Berarti kan cinta itu bisa terbagi, bisa ternyata ya. Kan beda Bunda cinta sama pasangan,
cinta sama anak, sama, itu namanya kasih sayang. Sama, itu namanya kasih sayang. Kalau cinta beda, cinta itu kepemilikan, nafsu lebih ke ego, hasrat. Nafsu itu bukan hanya nafsu makan, bukan nafsu apa, nafsu itu macam-macam ya. Tapi kalau Two of Cups, ini lebih ke kasih sayang, berarti dia ini sayang sama kamu, energi dia ke kamu, yang lainnya, kita lihat. Lah, nah ini, ada yang sayang tapi meninggalkan, ada. Katanya ingin harmonis ya. Jadi mungkin gini, sayangnya sayang ya. Tapi mungkin ya ada cerita. Ini saya kasih gambaran ya. Pasangan yang saking sayangnya, kalau ini dilanjutkan, hubungannya dilanjutkan. Kalau terus bersama itu akan menyakiti, mungkin banyak pertimbangan ya, menyakiti orang lain, ya kan, menyakiti satu sama lain, ya. Jadi lebih memilih meninggalkan, itu ada. Walaupun nggak semua, semoga yang meninggalkan seperti ini, yang nggak kamu sukai, energi-energi yang seperti ini bukan energi kamu, energi orang lain yang juga nonton video ini, gitu. Ya, lanjut ya, energi dia ke kamu. Saya nggak tahu juga ya, ini yang meninggalkan bisa kamu, bisa dia. Bisa dia, bisa kamu. Six of Cups, ya. Sebenarnya energi dia ke kamu, itu nggak akan pernah melupakan kasih sayang di antara kalian. Karena Six of Cups itu adalah terkait dengan kenangan, apa yang memori yang pernah diciptakan bersama. Oke. Ada passion juga, hasrat-hasrat. Hasrat-hasrat yang tak terlupakan. Gitu. Lanjut ya, energi dia ke kamu. Saya lihat dia masih sayang kamu, intinya gitu. Energi the sun itu energi cerah, energi panas, energi sesuatu yang membahagiakan. Di sini koneksi kamu sama dia itu cukup membahagiakan bagi dia. Tapi kok meninggalkan? Pasti ada alasan lain. Bukan masalah dia nggak cinta, enggak. Lanjut ya, lu kuali. Teman-teman, kartu the death. Death itu mati, ya. Apakah itu artinya kartu mati? Bukan, justru ini adalah kartu kebangkitan. Kartu untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan siapa, Bunda? Kayaknya dengan kamu, semoga saja. Kalau dari kartunya seperti itu. Energi dia ke kamu. Kalau dia yang pernah meninggalkan kamu, ini ingin kembali ke kamu. Kalau yang tidak pernah meninggalkan, ada di sini yang ingin meninggalkan kalau memang hubungan ini menyakitkan untukmu atau menyakitkan untuk dia. Tapi secara energi kalian nggak bisa lepas karena memori terlalu banyak. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Hmm. Ini hubungan yang stabil, teman-teman. Kalau memang orang ini pernah menjanjikan atau kalian berdua pernah punya rencana untuk atau pernah berjanji dalam satu janji pernikahan, hubungan yang stabil, serius. Ini ingin mulai lagi. Apapun yang terjadi kemarin-kemarin. Orang ini ingin memulai hubungan baik lagi dan serius sama kamu. Wali mana? Ini ada yang terbuka. Enggak. Bagus loh. Bentar. Tapi dua, aku nggak mau ambil. Terbuka lo balik lagi. Oke. Di sini dia sangat empati ya. Sangat apa ya? Kalau dibilang ingin memulai satu tindakan yang baik untuk hubungan ini. Nah, itu energi dia ke kamu. Page of Cup. Oke, ini Ten of Cup lagi, ini Ten of Cup.
ingin hubungan yang serius. Walaupun di sini masih ada kebingungan, saya nggak tahu kebingungannya ya, kamu sesuaikan saja dengan situasi kondisi. Saya yakin semua yang nonton, itu situasi kondisinya nggak ada yang sama persis ya. Mungkin ada yang mirip-mirip, setengah mirip, seperempat mirip, atau full mirip ya. Sama, bisa, nggak sama sama sekali juga ada. Kalian ambil yang sekiranya masuk akal untukmu lah, intinya seperti itu, ya. Di sini saya melihatnya energi dia ke kamu ingin menawarkan lagi yang namanya perasaan, ingin menarik lagi energi kamu untuk bisa masuk. Tapi mungkin ada beberapa di sini yang masih bingung bagaimana caranya. Gampang kok Bunda, mungkin ada yang gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin juga nggak ada. Ada yang gampang kok Bunda, saya nggak pernah blokir, saya terbuka selalu, tapi dia nggak datang. Ya, kalau gitu ya mungkin masalahnya dari dirinya sendiri, mungkin nggak pede, mungkin gengsi atau apapun. Tapi aku nggak mau bahas itu ya. Apapun yang jelas energi dia ke kamu baik ini ya. Ingin baik lagi, ingin hubungan yang serius, ingin apalagi yang sudah punya perjanjian, punya komitmen, pernah ngomong ya. Itu ingin baik lagi hubungannya karena ingin serius. Jadi dia datang ingin dengan versinya yang terbaik saya lihat iya. Gitu. Oke. Jadi bacaan ini bagus sih. Ya, positif artinya menyenangkan lah, bukan cerita yang ditunjukkan semesta itu bukan cerita yang menyiksa ya, KDRT ya, apapun kamu sesuaikan sendiri. Cukup menyenangkan, cukup positif. Jadi, ini diaminkan aja kalau memang kamu ingin seseorang kembali ke kamu. Kalau enggak, ya jangan diaminkan, gitu aja ya. Jadi ini semua yang ditunjukkan semesta silakan kamu ambil bagian-bagian yang menurut kalian berguna, bermanfaat, cocok ya, menyenangkan buat kamu. Ini hanya kartu, jangan percaya sama kartu ya. Tapi bisa dari kartu ini kamu jadikan masukan. Ya, hanya just untuk masukan, hanya sebagai masukan. Toh ini juga rame-rame kan, energinya bukan bukan kamu tok, bukan kamu sendiri. Jadi seperti itu. Terus sarannya gimana Bunda? Kalau aku sih karena ini general nggak bisa banyak saran-saran ya. Kamu harus sesuaikan dengan situasi kondisi yang pastinya nggak persis ya. Mungkin ada yang nggak cocoknya pasti. Tapi kalau menurut saya kembalikan ke kamu. Kalau kamu memang masih mau sama orang ini, terutama kamu yang sudah eh, nggak tahan ingin tahu kejelasannya ya. Iya Bunda memang kayaknya saya merasakan dia itu pengen datang lagi. Tapi kok enggak ya. Kok enggak? Ya sekarang gini loh teman-teman. Terkadang orang itu pertama mungkin energi nggak sabaran, karena semua itu butuh proses. Dan manusia, siapapun itu kan nggak berhak atas waktu ya, kayak kita waktu di dunia aja nggak berhak ya. Yang berhak Tuhan menentukan, "Oh besok mati, oh masih panjang kamu," gitu ya. Itu kan Tuhan. Jadi sabarlah segala sesuatunya itu proses dan harus diperjuangkan. Tapi kalau memang kamu sudah berjuang, kamu, eee, sudah berjuang ya sudah, ya tinggal tunggu hasilnya, ya. Manusia kan cuman 3 itu, suruh berjuang, berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan sisanya tawakal seikhlas mungkin. Intinya sabar menunggu hasilnya, ketentuannya Tuhan, kan gitu. Masalahnya adalah banyak ya, manusia di dunia ini mungkin juga termasuk saya, itu nggak sabar, penasaran nantinya akan bagaimana, apakah nantinya ke depannya bisa baik, apakah ke depannya bisa begini dan begitu. Itu adalah termasuk dari nafsu manusia sih, ya, karena masih manusia pastinya seperti itu kebanyakan ya. Tapi saran saya, kalau kamu terlalu khawatir dengan apa yang bukan bukan kemampuan manusia untuk berpikir atau kemampuan manusia dengan kekuatan manusia untuk menentukan yang ke depannya ya. Kan kemampuannya kapasitasnya kan cuman itu, berdoa, eee berusaha, berdoa sama tawakal aja. Nggak disuruh memikirkan hal yang ke depannya memang enggak, gitu loh. Berarti Buddha nggak bisa ya? Sekalipun diberikan petunjuk sama semesta, sekalipun bisa ya, aku nggak mau ngomongin gitu. Buat apa? Ya. Iya kalau iya, ya kan untuk waspada, setiap saat kita harus waspada ya.
pastinya waspada. Tapi kalau terlalu takut, terlalu khawatir akan yang ke depannya, ya, setiap orang takut kok ke depannya, kan kita pasti mati ya, takut, setiap orang takut mati, ya aku pun juga takut mati. Tapi, jangan kalau itu kan pasti ya, tapi kalau hubungan ke depannya kan nggak ada yang pasti, ya, nggak ada yang pasti, gitu. Dan setiap orang kan, walaupun hubungan seperti apapun, masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri, ya, karmanya, tanggung jawabnya, ya. Jadi kalau saya kira ya, kamu pikirkanlah dirimu sendiri, rasakan juga, apakah kamu harus memperjuangkan ini, harus menunggu dia. Pergunakan intuisi juga, dan jangan lupa berdoa, jangan di kartu aja, semua-semua hidup di kartu. Wong kartu itu cuman kertas dan nggak bisa apa-apa, ya. Kalau kamu sedih memang kartunya bisa jadi badut, nggak bisa. Bisa mengambil luka batinmu, diambil gini terus diobatin, nggak bisa juga. Tapi dengan pikiran yang positif, dengan nalar yang tetap jalan, dengan doa, diiringi doa, mohon petunjuk Tuhan, insya Allah kartu-kartu tarot itu bisa membuka wacana kamu, minimal bisa lebih damai, ya, minimal bisa menghibur kamu, gitu. Jadi saran dari saya, kembalikan ke diri kamu sendiri. Kalau kamu mau nunggu monggo, kalau kamu mulai nggak sabar di sini, ya, ya monggo juga. Karena kalau yang energinya yang terbaca di sini, orang ini masih ingin, ya, ingin. Tapi masalah waktu aku nggak mau kasih tahu. Apakah kedepannya kehidupan orang ini dengan orang ini akan menjadi baik, akan nggak ada manusia yang bisa tahu, ya, nggak ada. Tahu secara pasti loh ya, nggak ada. Tahu cuman Tuhan, itu share-nya Tuhan, rahasianya Tuhan, gitu. Oke? Kalau pesan semestanya, boleh, ya. Kartu juga, bukan aku yang ngomong, aku sudah. Boleh kamu ambil, boleh kamu abaikan. Alah bullshit omongan bunda, gak apa-apa. Omong kosong, sok pintar, sok ngasih nasihat. Ya, siapa tahu berguna, gak berguna ya gak usah didengerin. Oke, kita lihat ya, pesan semesta untuk kamu ya. Pesan semesta untuk kamu. Emotion are unnatural and necessary part of life. But they can also distort your perception and cloud your vision. Ini, emosi, hal-hal yang ya itu tadi, nafsu, ego, menyebabkan emosi, pola overthinking, pola pikir pikiran yang berlebihan. Kedepannya nanti gimana? Kekepoan yang berlebihan. Ya. Itu adalah hal yang natural. Ya, wajar, wajar. Sering terjadi dalam hidup karena kita masih manusia. Iya bunda, namanya juga manusia bukan dewa. Manusia ya manusia, iya. Tapi kalau tetap selalu berpikiran, kita kan cuman manusia bisa apa? Ya nggak maju-maju. Itu pilihan sih, mau maju atau enggak. But it can also distort your perception and cloud your vision. Ya, bahasa Inggrisnya gitu sih. Aku nggak bisa melafalkan yang baik ya, melafalkan dengan medok. Emosi itu bisa distort your perception. Jadi bisa mengaburkan, membuat pandangan kamu terhadap banyak hal, terhadap hubungan, terhadap hidupmu sendiri, terhadap dirimu sendiri. Juga harapan-harapan kamu itu bisa distort, kabur. Kabur itu maksudnya nggak jelas, ngeblur, ya. Dan cloud your vision, cloud itu awan, menutupi, awan itu kan nutupin ya, menutupi pandangan. Ya, jadi jangan emosi, jangan terlalu kepo, jangan terlalu penasaran dan overthinking terhadap sesuatu. Itu bisa membuat persepsi kamu itu nggak pas, ya, dan mengaburkan pandangan kamu terhadap apapun. Jadi nggak ada gunanya berpikiran, karena apa ya, emosi itu dari pikiran, dari pikiran, dari pikiran. Jadi jangan pikiran yang aneh-aneh, biasa-biasa. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Kalau kamu mau melihat segala sesuatu lebih jelas, kamu harus membuang sampah-sampah di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu.
hal-hal yang nggak perlu intinya, yang sudah nggak kepake, paham ya? Jadi itu sih. Terus kaitannya sama orang ini, ya jadi kamu nggak usah terlalu berharap. Berharap boleh, tapi jangan terlalu. Ya tapi kalau saran saya berharap itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia walaupun dia sudah janji ya. Kalau berharap terlalu banget ya, terlalu banget itu gimana? Terlalu berharap itu kecewanya juga banget gitu loh, juga akan terlalu gitu. Karena kalau janji manusia itu bisa saja dan banyak luputnya, ya, tapi kalau janji Tuhan enggak. Dan sekali lagi ya, ini pesannya adalah buang pikiran-pikiran buruk, buang-buang hal-hal yang sifatnya nggak perlu di dalam diri kamu, ya. Itu aja, aku cuman bacain ya, dan cuman itu aja pesannya. Saya pikir nggak perlu nambah lagi. Ya bisa diambil bisa enggak, pesan dari saya, pesan dari semesta, pesan dari sponsor, pesan dari iklan. Kalau kamu mikir menurut kamu worth it diambil, make sense, oke monggo ambil. Kalau enggak abaikan, karena ini bukan hanya pembacaan untuk kamu saja, untuk orang yang banyak. Kalau memang kamu nggak suka, mungkin orang lain suka ya. Kamu suka, mungkin orang lain juga nggak suka dengan bacaan ini. Atau apapun yang ada dalam video ini, oke? Itu wajar sih karena ini untuk orang banyak. Jadi sekali lagi karena ini general rame-rame, campur aduk dan mungkin agak membingungkan, supaya kamu nggak bingung kalau kamu ingin dibacakan tarot secara serius, kamu cek deskripsi video ini, ya. Di bawah video ini ada deskripsinya, kamu baca dulu, ya. Kalau nggak baca, nggak mungkin bisa terdaftar, ya. Ada kok jelas, nggak boleh nelpon. Ada yang masih telepon kata Kak Flori, katanya admin. Dan itu kontaknya Kak Flori ya, bukan kontak saya. Jadi kamu bisa hubungi Kak Flori dengan ketik daftar tarot. Selain daftar tarot, "Bun, mau ini dan itu," atau "Saya mau menanyakan," mungkin nggak kebaca karena kan banyak ya chatting-nya ya, yang cuman ada daftar tarot ya, ini berlaku untuk semua ya. "Loh saya sudah pernah Bunda, sudah plek saya, CS sama Kak Flori." Ya tetap nggak kebaca kalau nggak ketik daftar tarot. Ya jangan transfer dulu lah, ketik daftar tarot. Kalau aku libur 5 bulan, 9 bulan sampai aku melahirkan seumpamanya. Maka dari itu ketik dulu ya daftar tarot, supaya bisa ditanggapi oleh Kak Flori. Tanggapan dari Kak Flori itu juga dibaca ya. Jam kerja sekali lagi ya, kalian boleh kok jam 1 malam ya, jam 2:30 atau subuhan gitu, WA Kak Flori boleh, tapi balasnya tetap di jam kerja ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Pembacaannya juga jam segitu. "Nggak bisa Bunda jam segitu, di rumah saya rame." Berarti nggak bisa gitu ya. Ya memang mungkin nggak jodoh sama saya, mungkin jodohnya sama tarot reader yang lain yang mungkin jam kerjanya panjang. Jam kerja saya memang pendek untuk tarot. Karena di luar tarot saya juga kerja. Kerjanya apa Bunda? Macam-macam. Cuci piring, ya, nyapu, ngepel, gitu. Paham? Jadi silakan kalau yang mau dibacakan khusus untuk kamu sendiri, silakan hubungi admin saya. Di jam kerja akan dibalas dan tidak boleh menelpon. Ya. Ketiknya daftar tarot, selain daftar tarot tidak akan terbaca. Mungkin akan dibalas tapi mungkin kalau sudah selesai semua urusannya Kak Flori, mungkin pas Kak Flori lihat-lihat mungkin bisa ya. Kalau ngecek-ngecek kalau sudah terlalu tenggelam mungkin ya enggak gitu. Oke. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengikuti bacaan ini. Dan terutama untuk yang ngikutin saya semoga nggak bosen-bosen ya. Saya itu loh baca sebenarnya bosen. Semoga yang nonton nggak bosen ya. Kalau bosen ganti dulu taruh di yang lain. Kalau kangen sama saya ketemu saya lagi nggak apa-apa ya. Dan semoga manfaat ya bacaan saya ini sehingga berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang nonton ya. Jadi segitu aja, sampai ketemu di video saya yang lainnya, ya. Untuk yang di TikTok itu potongan-potongan, saran saya nonton yang di YouTube itu lengkap. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, bye-bye.